Pengertian ekonomi kreatif. Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Agung Pascasuseno tahun 2014, ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang keempat yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Terdapat pergeseran orientasi gelombang ekonomi dalam sejarah manusia, dimulai dari perubahan era pertanian ke era industrialisasi. Setelah itu terbentuk era informasi yang diikuti dengan penemuan-penemuan bidang teknologi informasi. Pergeseran gelombang ini telah membawa peradaban yang baru dan semakin berkembang bagi manusia. Industrialisasi menciptakan suatu pola kerja atau pola produksi dan pola distribusi yang lebih murah dan lebih efisien. Adanya perkembangan seperti penemuan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya internet, email, Google Play Store, dan sebagainya semakin mendorong manusia menjadi lebih aktif dan produktif dalam menemukan teknologi-teknologi baru. Dampak yang muncul akibat dari fenomena perubahan gelombang ini adalah munculnya daya saing atau kompetisi pasar yang semakin besar. Kondisi ini menuntut perusahaan mencari cara agar bisa menekan biaya semakin murah dan seefisien mungkin guna mempertahankan eksistensinya. Negara-negara maju mulai menyadari bahwa saat ini mereka tidak bisa hanya mengandalkan bidang industri sebagai sumber ekonomi di negaranya, tetapi mereka harus lebih mengandalkan sumber daya manusia yang kreativitasnya manusia itu berasal dari pikiran dan menjadi modal dasar untuk menciptakan inovasi dalam menghadapi daya saing atau kompetisi pasar yang semakin besar. Sehingga pada tahun 90-an dimulailah era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan kreativitas dan populer dengan sebutan ekonomi kreatif yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut industri kreatif. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan bahkan tidak terbatas yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta, dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreativitas tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan pencapaian inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing dengan berbasiskan inovasi, kreativitas, dan imajinasi. Mengutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan berbasis ide yang lahir dari kreativitas, sumber daya manusia, atau orang kreatif, dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Kreativitas tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga ilmu telekomunikasi. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi, dan penemuan. Kreativitas dapat dijabarkan sebagai salah satu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima umum. Bisa juga menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Seseorang yang memiliki kreativitas dan mendapat memaksimalkan kemampuan itu bisa menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri beserta orang lain. Lalu inovasi. Inovasi suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang lebih baik, bernilai tambah dan bermanfaat. Sebagai contoh inovasi, cobalah melihat beberapa inovasi di video-video YouTube dengan kata kunci life hack. Di video itu diperlihatkan bagaimana suatu produk yang sudah ada
Kemudian diinovasikan dan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai jual lebih tinggi dan lebih bermanfaat. Lalu penemuan. Istilah ini lebih menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya mempunyai fungsi untuk sesuatu yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis Android dan iOS juga menjadi salah satu contoh penemuan yang berbasis teknologi dan informasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kondisi ekonomi diharapkan oleh manusia di Indonesia adalah ekonomi yang berkelanjutan dan juga memiliki beberapa sektor sebagai pilar maupun penopang kegiatan ekonomi di Indonesia. Keberlanjutan yang dimaksud adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap kondisi geografis dan tantangan ekonomi baru, yang pada akhirnya menghasilkan berkelanjutan pertumbuhan. Pertumbuhan yang tinggi tercermin dari kompetisi individu-individu dalam menciptakan inovasi. Ekonomi kreatif yang di dalamnya terdapat industri-industri kreatif memiliki daya tawar yang tinggi di dalam ekonomi berkelanjutan karena individu-individunya memiliki modal kreativitas yang mereka gunakan untuk menciptakan inovasi-inovasi. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep untuk pengembangan perekonomian di Indonesia, yang mana Indonesia bisa mengembangkan model dan talenta dari rakyat untuk dapat menginovasi dan menciptakan suatu hal. Pola pikir kreatif yang sangat diperlukan untuk tetap tumbuh, berkembang, serta bertahan di masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi pekerja kreatif tidaklah cukup memiliki bakat pandai menggambar, menari, menyanyi, dan menulis cerita. Ia harus memiliki kemampuan mengkoordinasikan ide-ide dan juga kemampuan memecahkan masalah dengan cara-cara di luar kebiasaan. Mengapa cara-cara di luar kebiasaan itu perlu? Karena bila suatu teori atau cara menjadi populer semakin lama, kemampuan teori itu akan semakin berkurang karena semua orang menggunakan pendekatan-pendekatan berdasarkan teori yang sama. Penonton yang ada di sini pada tahu nggak sih apa itu revolusi ekonomi kreatif 4.0 dan Society 5.0 itu? Nah, buat teman-teman atau penonton yang belum tahu, mari kita bahas sedikit tentang revolusi ekonomi kreatif 4.0 menuju 5.0. Era industri 4.0 menjadikan ekonomi kreativitas sebagai salah satu isu strategis dalam menghadapi persaingan global. Berdasarkan Perpres 72 tahun 2015, ekonomi kreatif terbagi menjadi 16 kelompok. Namun yang paling mendomisili pada era ini yaitu kuliner 41,40%, fashion 18,01%, kriya 15,40%. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar sebagai pusat pembangunan ekonomi kreatif karena potensi sumber daya alamnya dan keragaman budaya yang dimilikinya. Ekonomi kreatif tidak hanya memberikan keuntungan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada negara. Pengembangan ekonomi kreatif akan memberikan devisa kepada negara berupa pajak yang dapat menambah pendapatan negara. Secara sederhana, revolusi 4.0 merupakan era industri yang memungkinkan seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja secara real-time dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudian, kemudahan ini mendorong tercapainya kreasi nilai baru. Nilai baru sebagai bentuk kreativitas tertuang dalam ide, produk, dan gagasan. Klaus Schwab selaku Ketua Eksekutif World Economic Forum adalah orang yang pertama kalinya memperkenalkan revolusi 4.0 dan dalam perkenalannya revolusi ini disebut akan secara fundamental mengubah hidup dan kerja manusia. Dibanding pendahulunya, revolusi industri ini mempunyai ruang lingkup, skala, dan kompleksitas lebih luas. Sejumlah bidang yang memanfaatkan teknologi baru untuk membuat terobosan sebagai berikut. Yang pertama ada robot kecerdasan buatan. Yang kedua ada teknologi nano B, bioteknologi, teknologi komputer kuantum,
blockchain, teknologi berbasis internet, dan yang terakhir ada printer 3D. Ekonomi kreatif di era revolusi 4.0 harus mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi. Dalam masalah ini diperlukan adanya kemitraan dan yang perlu diperhatikan harus memiliki visi dan misi yang sama antara pihak yang bermitra, percayaan, dan komitmen yang erat sehingga saling menguatkan, baik itu pemerintah, pelaku ekonomi kreatif. Era ekonomi kreatif 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Integrasi tersebut dilakukan untuk membuat semua hal menjadi lebih mudah. Keseimbangan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dan memanfaatkan sistem yang sangat mengintegrasikan kedua hal tersebut membuat semua hal menjadi lebih mudah, terutama memperluas prospek kerja. Perbedaan mendasar antara 4.0 dan 5.0, yaitu dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar perbedaan mendasar antara keduanya adalah fakta bahwa revolusi 4.0 fokus pada aspek melakukan pekerjaan secara otomatis, sementara itu era 5.0 lebih menekankan pada perluasan prospek kerja serta mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Sama-sama bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan manusia, namun dengan pendekatan yang berbeda. Saat industri 4.0, semua menekankan pada revolusi digital berupa siberfisikal. Oleh karena itu, pada revolusi industri kelima, karakter penekanan lebih tertuju pada peran manusia sebagai pusat peradaban yang memanfaatkan teknologi digital sebagai alat perantara dalam kehidupan dalam berbagai bidang. Dengan demikian, industri 5.0 lebih menekankan tidak hanya relasi machine to machine dan efektivitas robotik, tetapi juga human to machine dan sebaliknya. Kehadiran industri 5.0 adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi digital, kemajuan ekonomi paralel dengan menyelesaikan masalah sosial. Industri 5.0 identik dengan sinergi peradaban manusia dan teknologi digital tanpa menghasilkan jati diri manusia yang sesungguhnya. Kesimpulan, tadi itu adalah definisi dari industri 4.0 dan Society 5.0. Jika kita pahami bahwa industri 4.0 ini memiliki perubahan yang cukup signifikan dibanding ekonomi kreatif dengan subsektor game developer, desain, musik, seni rupa, fashion, kuliner, film, animasi, fotografi, periklanan, penerbitan, aplikasi, dan masih banyak lagi. Nah, penerapan pada sektor pertama itu ada di aplikasi Gojek dan Grab. Di sektor ini yang dahulunya ojek konvensional ini hanya menunggu penumpang yang ingin menggunakan dan penghasilan sangat tidak menentu. Semenjak adanya Gojek dan Grab ini, para ojek konvensional tidak lagi menunggu penumpang di pangkalan saja, tetapi dimanapun mereka berada bisa mendapatkan penumpang dengan menggunakan aplikasi tersebut dan terdata penghasilan serta orderannya untuk evaluasi diri dari ojek itu. Penerapan pada sektor kedua itu ada di fashion. Pengusaha yang di bidang fashion ini membutuhkan orang-orang yang bisa berpikir kreatif mengenai busana yang akan dirancang. Tidak cuma desain busana, tetapi aksesoris pun harus berpikir kreatif untuk menarik peminat yang ada. Di zaman dahulu, desain fashion selalu menggunakan media kertas untuk mendesainnya. Tetapi di 4.0 ini sekarang semua lebih baik digital karena mempermudah bagi desainer fashion. Penerapan pada sektor ketiga itu ada di kuliner. Usaha di bidang kuliner ini salah satu sektor yang paling diminati oleh calon pengusaha karena terkesan gampang, tetapi jika usaha di bidang ini tidak hanya sekedar menyajikan makanan di meja lalu menikmatinya, tetapi pengusaha kuliner harus menyajikan makanan yang menarik dan tempat yang estetik untuk foto-foto bagi para pengunjung. Penerapan pada sektor keempat ada di periklanan. Biasanya para pengusaha membutuhkan sebuah iklan untuk memperkenalkan perusahaan
atau produk yang harus di-launching, supaya para calon konsumen itu tahu. Untuk membuat sebuah iklan yang menarik itu tidaklah mudah, harus melewati proses kreativitas untuk membuat konsep yang menarik.